Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang pertemuan berikutnya, yaitu wasyubatu saniyatu, cabang yang kedua, yaitu imanu bil malaikati, iman dengan malaikat. Bi antusaddiqa dengan, yaitu mempercayai, dengan kamu harus mempercayai biwujudihim, dengan wujudnya malaikat. Jadi malaikat itu wujud. Bi annahum ibadun mukarramun, malaikat itu yaitu hamba-hambanya Allah yang dimuliakan. La yaksunullaha ma amarohum, malaikat itu tidak durhaka kepada Allah kalau diperintah. Terhadap perintah-perintahnya Allah, malaikat tidak durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'maru bihim, wa ma yu'marun, dan malaikat itu menjalankan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah. Pasti. Wa hum ajsamun latifun, malaikat itu adalah jisim-jisim yang lembut, ya, lembut sekali. Lembut bukan bermakna lembut yang kecil, ya, lembut ya, namanya lembut seperti entah berbentuk angin atau apa, kita yang penting ada. Nah, seperti kita iman. Zawata arwahin, yang memiliki ruh. Ja'alallahu lahum quwata ala tasyakali. Allah menjadikan malaikat itu memiliki kekuatan untuk menyerupa. Bi askalal mukhtalifati hasanatin. Dengan bentuk atau serupa yang berbeda-beda dan bagus. Jadi terkadang ada malaikat menyerupa manusia untuk menguji manusia. Seperti kisahnya dulu Sayyidina Ali itu pernah berjual beli dengan malaikat. Dicari sejarahnya, ya, ada. Tapi dengan cara malaikatnya menyerupa manusia. Terus wasyubatu salisatu, cabang iman yang nomor 3, itu imanu bikutubi, mengimani beberapa kitabnya Allah. Bi anta saddaqa bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi. Kamu harus memantapkan dalam hati bahwasanya setiap perkara yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya dari kitabnya berupa kepada nabinya berupa kitab-kitab, itu adalah wahyu minallahi mustamila ala ahkami wa akhbari, yaitu wahyunya Allah yang mengandung beberapa hukumnya Allah dan akhbar-akhbar atau berita-berita milik Allah. Seperti berita-berita yang akan datang. Berita-berita yang akan datang juga berita-berita yang telah berlalu. Al-Quran itu turun di zamannya Nabi Muhammad, tapi di situ juga memuat cantuman tentang siapa? Nabi Adam, kan sudah masa lalu, sudah terdulu, tapi dibahas di Al-Quran. Fir'aun, orang baik dibahas, orang buruk dibahas di Al-Quran. Itu sebagai pengingat untuk kita.
Ini loh orang ya, ini loh jangan dicontoh, orang ini loh, contoh orang ini loh, maksudnya gitu. Terus juga Allah akan memberi dalam Al-Quran salah satu itu mengabarkan yang akan datang. Besok akan begini, itu diterangkan. Ya. Itu kita harus iman kepada kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para nabinya. Terus wasyubatur rabi'atu, cabang iman yang keempat bi antuk mina bi anal anbiya'a shadiqun fima akhbaru bih anillahi ta'ala, dengan cara yaitu mengimani bahwa para nabi itu jujur semuanya, ya, jujur dan bersungguh-sungguh itu para nabi terhadap perkara-perkara yang diberitakan, yaitu dan perkara itu adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Kita harus mengimani itu. Wa anna minhum min man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim, dan di antara para nabi itu ada seseorang yang diutus oleh Allah kepada makhluk li hidayatihim untuk apa? Memberi jalan petunjuk, menunjukkan jalan ya kepada makhluk itu. Wa takmili ma'asyihim, dan menyempurnakan kebutuhan hidupnya makhluk. Wa ma'adihim, dan akhiratnya makhluk. Wa ayadihim, dan menguatkan wa ayadahum, dan Allah menguatkan para nabi itu bil mujizati, dengan mujizat adalati yang menunjukkan mujizat itu ala shodiqim, terhadap kejujurannya atau kebenarannya nabi tersebut. Fabalahu anhullahu ta'ala, maka para nabi itu menyampaikan dari Allah, yaitu menyampaikan risalah-risalahnya dari Allah. Wa bayanu lil mukallafina, dan menjelaskan, dan para nabi itu menjelaskan terhadap orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terpaksa, orang yang, kenapa terpaksa? Karena kita itu sudah masuk Islam, ya kita terpaksa melaksanakan perintah-perintah agama. Ma'amaru bi bayanihi, dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh nabi itu tentang perkara ya. Itu. Jadi kita harus iman kepada nabi. Kita harus menjalankan perintahnya nabi, iman. Terus wasyubatul khamisatu, cabang yang kelima, al imanu bifanail alami ad-dunyawi, yaitu kita harus iman terhadap rusaknya alam semesta ini, ya. Al-ulwi, dan mulai dari alam yang di atas sana, wasufli, dan yang di bawah, ya, rusak langit sampai bumi bawah sana rusak semuanya. Wabil yaumil akhir, dan kita harus iman terhadap hari akhir. Hari akhir itu ada atau tidak kan belum terjadi, tapi kita harus iman ada. Itu bisa dipikir kok ya nggak mungkin toh, kan kita bisa update ya. Enggak, semua itu ada batasnya. Seperti pewayangan tuh ya. Wayang kan sudah ada yang menggerakkan ya. Kalau masih di awal-awal tontonan itu penonton masih semangat ya. Kalau sudah semakin malam semakin lelah, penonton akhirnya ngantuk tidur. Sama seperti sekarang kan banyak orang yang gampang tidur. Kayaknya sudah pertanda kalau pewayangan dunia ini sudah mau ditut. Oh, ya. Nah. Kan sekarang banyak orang yang suka tidur kan, ngantuk ya. Ya. Jadi kayaknya dunia ini mau ditut. Karena penontonnya sudah banyak yang Iya. Logisnya di situ. Contoh wayang itu, kalau penonton sudah mulai ngantuk berarti tandanya sudah lelah, wayangnya mau ditutup atau jangernya mau ditutup. Penontonnya sudah ngantuk. Sekarang banyak orang itu suka tidur.
Kayaknya ini tanda-tanda bahwasanya mau ditutup. Yes. Kalau sudah ditutup, apa yang kita bawa? Orang setelah melihat wayang itu apa yang dibawa pulang? Kacang ya. Intinya membawa sangu pulang ke rumah, terus atau membawa cerita. Ya, cerita di dunia. Lah besok kayaknya gitu ya. Sama membawa cerita di dunianya masing-masing. Iman kepada hari akhir ma'ama istamala alaihi minal jazai. Hari akhir itu memuat tentang balasan ya. Balasan wal hisabi dan perhitungan. Kita dibalas dan dihitung besok perbuatan kita. Wal mizana dan timbangan, wasirata dan jembatan menuju surga itu, wal jannata wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Kita harus iman terhadap itu. Besok itu jadi kita ada pembalasan, hari pembalasan, ada hari perhitungan amal, ada timbangan, ada jembatan, ada surga, ada neraka. Ya sama seperti orang kalau setelah melihat wayang itu, kalau sudah pulang ke rumah, ada yang melewati jalan, ada yang melewati jembatan toh. Enggak mungkin ada lewat kali terus mabur, enggak mungkin. Ada yang lewati jembatan ya kayak gitu, ya. Jembatan. Ya. Ya. Kalau yang apes ya dia kecemplung, kejelungup gitu. Masuk nar ya. Kalau yang selamat ya masuk jannah ya. Ya gitulah. Terus titik selanjutnya wal bahthi wal qadari wal jalili wal jam'ina fi mahsyarin fihi khalaik tahsyarun wal ba'tsat dan bangkit dari kubur, wal qadara dan hari kepastian, dipastian ya, wal jalili hari kepastian yang al qadiril jalili, hari kepastian yang besar sekali, yang agung. Wa jami'na fi mahsyarin dan dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Fihil khalaiku tahsyamu, di dalam padang mahsyar itu banyak beberapa makhluk ya. Tahsyamu yang wirang, bahasa Jawanya itu wirang. Wirang itu malu. Jadi besok di padang mahsyar itu banyak orang yang malu. Kenapa kok malu ini? Zakara nadhimu fi hadzal baiti salatu syubatin. Ya, Nadhim menjelaskan dalam bait ini 3 cabang ya. Faqala ala nusukima taqaddama, dalam urutan yang sudah terlewat. Wasubatu sadisatu, cabang yang nomor 6 tentang iman ya. Itu al-imanu bi annallaha yab'atsu al-mauta sawa'un kanu makburina au gharaqa au ghairu dzalik. Mengimani bahwasanya sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan orang mati besok ya. Besok membangkitkan orang mati. Sawa'un kanu makburin, adapun dia di dalam kubur, au gharaqa atau dia tenggelam, au ghairu dzalik atau selain itu. Dia dikubur atau tenggelam dalam lautan, dia akan dibangkitkan. Wal mab'utsun, yang dikubur, huwa ainun, dia berbentuk keadaan begini, kondisi yang kayak gini, hadzal badani. Ainun hadzal badani, dia kondisinya seperti badan ini. La misluhu ijma'an, tidak ada yang menyerupai ijma'an semuanya. Dia bangkit tidak ada yang serupa. Qala Allahu ta'ala, Allah dawuh, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu aqul bala wa rabbi
la tub la tuba'an la tuba'a la tuba'unna ya. Za'ama menyangka alladzina kafaru orang-orang kafir itu an la yub'atsu kalau tidak akan dibangkitkan. Kul Nabi diperintah oleh Allah, kul ucapkanlah wahai Muhammad, bal warabbil tub'aunna demi Allah yang mengatur kami, yang menguasai kami kanjeng Nabi ya, akan dibangkitkan la tub'atsun dibangkitkan sungguh-sungguh kamu semua gitu. Kamu bisa akan dibangkitkan. Wasubatu sabiatu, kemudian cabang yang nomor 7 yaitu al-imanu bil qadri, iman kepada qadarnya Allah atau kepastiannya Allah. Contoh ketua OSIS itu sudah dikodar atau ditakdir dikodar hidungnya bangir misalnya. Ya sudah diterima saja, nggak usah minta Gusti kula nyuwun pesek ya, nggak usah ya. Ditakdir disyukur. Dan kamu harus iman bahwasanya yang mendesain wajah kamu itu, yang mentakdir wajah kamu itu bukan orang tua kamu. Allah. Misal kamu dibuat ganteng itu, makanya harus kamu ketika berkaca itu harus memuji Allah karena yang mendesain wajahmu Allah. Kamu desain cantik, desain ganteng. Jadi apa doanya berkaca ketika kita mensyukuri wajah kita? Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menggantengkan atau mencantikkan wajahku, maka baguskanlah khuluqi apa? Budi pekerti. Jadi yo ganteng, yo akhlake nabi, yo ayu, yo akhlake nabi. Sekarang kan banyak orang cantik tapi akhlake ya begitu. Sing ayu akhlake yo gak apik. Tapi masih mending kan ya cantik, akhlake apik masih mending kan cantik. Sing elek. Wis elek akhlake gak apik. Akhirnya bentuk awake diedit. Nah, ya kalau kita iman sebenarnya kita nggak akan kerepotan kok. Akan kita menjalankan hidup sesuai yang sudah memberinya dijalankan. Nah gitu. Tapi namanya orang itu meskipun penampilannya kita jelek, karena pengen dikenal orang ya, karena makanya dia mencantikkan diri dalam media sosial. Karena ada editing foto lah, yang jelek jadi cantik, dikenal di media sosial. Itu ya, itulah kita harus mengimani yang ke-6 tadi, iman biasanya Allah itu akan membangkitkan kita. Dan penjelasan tentang qadarnya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi